Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dipelihara Makhluk Halus. Sebuah kisah cerita ini diambil dari kisah nyata yang berada di. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini. Teruntuk yang lagi nyase atau rebahan sambil pegang HP, sudah meluangkan waktu meski waktumu tidak dipakai ngapa-ngapain. Dan tak lupa juga buat saya ngingetin pada teman-teman semua untuk jaga kesehatan. Bagi yang belum makan, alangkah baiknya untuk makan terlebih dahulu. Jikalau sudah makan dan kenyang, mari subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi buat menghibur kalian semua. Baik, seperti apa ceritanya? Tonton dan dengarkan terus ceritanya di video berikut ini. Jangan di skip, oke? Lanjut. Kisah mistis ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung bayinya yang berusia 9 bulan. Namun di saat kelahiran sang jabang bayi, tiba-tiba bayinya menghilang begitu saja. Seolah-olah ada makhluk gaib yang mengambilnya. Dan anehnya, bayi yang menghilang tersebut kembali ke rahim ibunya 10 tahun kemudian. Mustahil dan tak masuk di akal. Namun, kisah mistis ini benar-benar terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan cerita ini pun tak diberitakan di media massa manapun. Hanya kerabat dan sahabat dekat yang mengetahuinya. Dan salah satu keluarganya ialah teman dekat dari sang penulis sendiri. Berikut ini kisah lengkapnya. Akhirnya, cita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia tercapai sudah. Jaga kandunganmu ya, Ma. Jangan kerja yang berat-berat, biar Bibi Arum yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Apalagi mengingat usia kandunganmu mendekati 9 bulan. Pesan Hendra, sang suami dengan penuh kasih sayang. Tentu, saranmu pasti kuperhatikan, Mas, ujar Ningsih, penuh kemanjaan. Namun, wajah Ningsih kemudian berubah muram. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada apa, Ma? Sepertinya kau menyembunyikan sesuatu. Katakan saja, Ma, aku tak akan marah-marah kok, bujuk Hendra. Begini, semalam aku bermimpi aneh. Mimpi namun seperti nyata saja. Aku didatangi seorang kakek berjenggot dan berjubah putih. Lalu dia mengatakan akan mengambil anak kita untuk sementara waktu, Mas. Hingga suatu saat nanti akan dikembalikan kembali. Aku takut, Mas. Ningsih, istriku, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Tak usah kau pikirkan. Sebab mana mungkin mimpi bisa menjadi kenyataan. Jangan sampai mimpi itu mengganggu pikiran dan kesehatanmu ya, Ma. Ingat, jaga baik-baik bayi dalam kandunganmu. Tapi, Mas, ujar Ningsih, namun segera dipotong oleh Hendra. Sudahlah, tak usah kau pikirkan mimpi tersebut. Lebih baik kita tidur dan istirahat. Bukankah besok pagi kita akan pergi ke puskesmas untuk memeriksa kandunganmu? Ujar sang suami. Ningsih pun terdiam, mengalah mengikuti anjuran Hendra sang suami. Pagi harinya, sekitar pukul 5, Ningsih perlahan-lahan menggeliat bangun. Dia membuka mata sambil menahan rasa kantuk yang tersisa. Pandangi suaminya yang masih terlelap tidur. Matanya berpaling ke perutnya sendiri sambil memegangi dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dia terkejut setengah mati. Ningsih terpekik dengan air mata yang secepatnya menganak sungai. Ketika Ningsih melihat, perutnya sudah kempes seperti layaknya orang yang tidak hamil. Itulah yang rupanya membuat Ningsih histeris. Hendra yang mendengar teriakan istrinya spontan bangun. Ada apa, Ma? Tanya Hendra dengan cemas. Mas, perutku tiba-tiba mengecil. Anak kita, Mas, anak kita menghilang. Geragap Ningsih dengan air mata yang terus mengalir. Lalu Hendra pun menatap perut istrinya. Dia sendiri terbelalak heran, seakan tak percaya melihat apa yang terjadi dengan istrinya. Sambil menahan rasa bingung, dia pun bertanya kepada istrinya. Ningsih, mengapa ini terjadi? Pertanyaan yang bodoh, sebab sang istri pun tak pernah tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Entahlah, Mas, aku tak tahu mengapa ini terjadi padaku.
Sewaktu aku bangun, aku memeriksa perutku dan kudapati perutku sudah mengecil seperti ini. Dan anehnya, aku tak merasakan sakit, Mas, baik di perutku maupun di rahimku. Jelas Ningsih sambil menahan tangisnya. Mas, mungkinkah kakek itu yang mengambil anak kita? Tanyanya kemudian. Maksudmu? Kakek yang mana? Hendra balik bertanya dengan heran. Itu loh Mas, kakek yang berjenggot dan bersorban putih yang kuceritakan semalam. Kakek yang selalu muncul dalam mimpiku itu, jawab Ningsih. Hendra termangu antara percaya dan tidak. Akhirnya, mau tak mau dia harus mempercayai hal itu. Aku jadi takut Mas, bingung juga resah dan tak mempercayai ini semua. Tapi ku harap kita harus bersabar atas cobaan ini. Dan andai kata kakek itu yang mengambilnya, ku harap dia mau mengembalikan anak kita nanti, katanya getir. Akhirnya mereka memberitahu keluarga yang letaknya memang saling berdekatan. Dan atas persetujuan keluarga, mereka pun mendatangi salah seorang kiai terdekat. Sebutlah Kiai Abbas. Menurut hasil teropong batin yang dilakukannya, anak mereka telah diambil secara goib oleh salah seorang makhluk gaib penghuni salah satu gunung yang ada di Cirebon. Pak Kiai tersebut menasihati agar mereka tak usah khawatir karena yang mengambil anak mereka adalah makhluk gaib dari golongan yang baik-baik. Anak tersebut akan dididik dan digembleng agar menjadi orang yang berguna dan mumpuni. Setelah mendapat penjelasan dan nasihat dari sang kiai, mereka pun pulang dengan kegalauan yang sulit diobati. 10 tahun kemudian. Ningsih, tolong buatkan aku kopi, gulanya sedikit saja ya, ujar Hendra. Baik Mas, jawab Ningsih. Tak lama kemudian Ningsih membawa secangkir kopi, lalu disuguhkan kepada Hendra sang suami. Ningsih lalu duduk di samping Hendra dan berkata, sudah 2 bulan ini aku tak datang bulan Mas. Hendra pun memandang wajah istrinya. Ningsih, coba kau katakan sekali lagi. Hendra berkata seakan tak percaya dengan ucapan istrinya. Saya sudah 2 bulan ini tak datang bulan Mas. Ningsih menegaskan. Berarti kamu hamil? Ucap Hendra dengan nada gembira. Alhamdulillah, akhirnya setelah 10 tahun kita menunggu sejak kehamilanmu yang hilang, tercapai juga cita-cita untuk memiliki anak. Susul Hendra lagi. Saya juga merasa gembira dan mensyukuri atas karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Tapi ada yang mengganjal hati saya tentang kakek berjenggot itu Mas. Mungkin Mas masih ingat 10 tahun yang lalu sewaktu saya hamil dan tiba-tiba anak kita yang masih di kandungan hilang secara gaib, yang ternyata diambil oleh kakek itu. Semalam dia mendatangi saya lagi Mas melalui mimpi, dan dia berkata bahwa anak yang saya kandung yang ada di perut ini sebenarnya adalah anak yang 10 tahun lalu diambilnya Mas. Dan selama 10 tahun dia mengajarinya dengan ilmu lahir batin. Kakek itu pun mengatakan anak kita dididik di salah satu gunung yang ada di Cirebon. Jelas Ningsih menceritakan kepada Hendra dengan panjang lebar. Wanita kuning langsat itu melanjutkan. Apa mungkin ya Mas, anak yang aku kandung saat ini adalah anak kita yang terdahulu, yang selama 10 tahun menghilang Mas. Ya, dalam mimpiku, kakek berjenggot tersebut mengatakan agar kita tak usah bingung Mas dengan fenomena gaib ini, karena semua itu bisa saja terjadi atas kehendak Allah. Dia juga berpesan agar anak ini dirawat dengan baik-baik. Hendra pun tertunduk, seakan mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu. Ah, sudahlah. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur dan kita harus merawat anak kita dengan baik agar menjadi anak yang soleh. Perkataannya mencoba menutupi kegusaran hatinya. 9 bulan pun telah berlalu. Kemudian lahirlah anak dari pasangan Hendra dan Ningsih. Mereka pun tentu sangat berbahagia. Memang aneh, semenjak kelahiran anak itu, ternyata nasib mereka berubah. Kehidupan mereka jauh lebih baik. Anak itu seolah selalu membawa keberuntungan bagi orang tuanya. Dan kemudian kehidupan mereka pun semakin membaik dan membawa berkah. Anak itu mereka namai Sukma Jaya.
Dan kelak anak itu di masa yang akan datang akan menjadi yang mumpuni, sebagaimana yang dikatakan kakek berjenggot putih yang berasal dari puncak Gunung Cirebon itu. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh Paman Sukmajaya sendiri, yaitu Pak Tarsum. Baik, mungkin demikian kisah ceritanya. Seru atau enggaknya boleh tulis di kolom komentar ya. Bagi yang mau ngasih saran atau kritik untuk menjadikan next video yang lebih baik lagi, mangga diantosnya. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di kisah cerita selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.